Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tentunya kita bersuka bagi hari ini, kita bergembira sebab kita boleh kembali bersama-sama bersekutu untuk merayakan hari kemenangan Tuhan, hari kebangkitan Tuhan, dan kita boleh beroleh persekutuan dengan Tuhan dan sesama orang percaya. Pada kesempatan ini saya mau mengemukakan kembali bahwa untuk kita bisa sungguh-sungguh mengikut Yesus, itu ada harga yang harus kita bayar. Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi pengikut Kristus yang tulen, maka kita harus mengerti, kita harus memperhitungkan harga apa yang dituntut oleh Tuhan Yesus untuk kita bayar. Supaya kalau kita tidak mampu, kita mempertimbangkannya. Tetapi kalau kita mengerti dan mau membayar harga, kita pasti akan menjadi pengikutnya yang sejati. Amin. Mari kita membaca dalam Lukas pasal 14 ayat 25 sampai ayat yang ke-35. Judul perikopnya cukup mengejutkan. LAI menuliskan segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Ini salah satu harga yang harus kita bayar kalau kita mau menjadi pengikutnya yang sejati. Saya membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, ia tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia." Sambil berkata orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu kita telah belajar bersama-sama bahwa keselamatan itu gratis. Amin. Keselamatan itu cuma-cuma. Yesus menawarkan kehidupan yang kekal dengan harga yang telah dia bayar di atas kayu salib. Dia sendiri telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya, supaya hanya oleh iman kepada anugerah Allah itu kita semua diselamatkan. Ini tawaran Allah yang sangat luar biasa indah. Keselamatan itu gratis, saudara. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kita lakukan untuk kita mendapat undangan ke pesta perjamuan yang besar itu.
Kalau kita terundang masuk ke sana, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Itu semua karena anugerah Tuhan. Keselamatan sepenuhnya pekerjaan Allah. Bahkan kita diundang untuk menikmati hidup yang kekal. Semuanya hanya oleh karena kasih karunia Allah. Nah, dalam teks-teks yang kita baca tadi, saudara, kita membaca sesuatu yang tampaknya berbeda. Sesuatu yang tampaknya seperti kebalikannya. Ayat-ayat yang kita baca menunjukkan bahwa kalau kita mau mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh, maka ada harga yang harus kita bayar. Jadi saya tegaskan kembali bahwa untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati, kita harus menerima harga yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita harus mau membayarnya, dan kita harus menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Amin. Keselamatan itu gratis, hidup kekal itu gratis. Namun tatkala kita menerima keselamatan di dalam Yesus, pada saat yang sama kita telah menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Sekali lagi, hidup yang kekal itu gratis. Keselamatan itu pemberian cuma-cuma, tetapi tatkala saudara menerima undangan Tuhan untuk percaya Yesus, menerima hidup yang kekal, di saat itu Bapak Ibu telah menyerahkan seluruh kehidupan Bapak Ibu saudara kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin ada yang berpikir, loh itu kan kontradiktif. Bagaimana sesuatu yang gratis bisa mahal harganya, kan begitu? Bagaimana saya menerima dengan cuma-cuma, tetapi di saat yang sama saya menyerahkan hidup saya menyerahkan nyawa saya menyerahkan semua kepemilikan saya. Mungkin sebagai contoh sederhana, anggap saja sewaktu-waktu saya punya rencana untuk pergi ke Jakarta, ya, saya siap-siap ke Jakarta. Saya sedang memikir-mikirkan mau naik bus atau mau naik kereta atau mau naik pesawat. Tiba-tiba ada di antara Bapak Ibu Saudara yang menawarkan, ikut saya aja. Saya juga mau ke Jakarta. Ikut mobil saya gratis. Pokoknya tidak perlu bayar apa-apa. Bahkan makan pun saya yang tanggung. Ikut saya gratis. Wah, siapa yang nggak mau ke Jakarta gratis, apalagi mobilnya mobil yang nyaman, saudara. Dan kita akan ditraktir semuanya. Nah, ketika saya berkata, oke, saya mau ikut. Free ya, free. Sampai Jakarta, jamin gratis. Tapi tatkala saya masuk mobil Bapak Ibu Saudara, saya telah menyerahkan seluruh kehidupan saya kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara nyetirnya aman, ya nyaman, maka saya akan aman tiba di tujuan dengan selamat. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara ugal-ugalan, ya saya telah menyerahkan hidup saya. Ketika Bapak Ibu mengalami kecelakaan, saya ikut di dalamnya. Jadi demikianlah keselamatan itu. Tatkala kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, tatkala kita percaya kepada Yesus, menerima tawaran keselamatan itu, di saat yang sama kita telah memberikan hidup kita kepada Yesus. Kita telah menjadi milik Yesus karena Dia telah membayar kita dengan harga yang sangat mahal, yaitu darahnya di atas kayu salib. Amin. Ini keselamatan. Ini mengikut Yesus. Gratis, tetapi saat kita menerima keselamatan itu, kita telah menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh menjadi pengikut yang sejati, kita harus benar-benar memikirkan dengan sungguh-sungguh harga apa yang harus kita bayar. Sebab kalau tidak demikian, saudara, kita bisa mundur di tengah jalan. Seperti tanah yang berbatu itu. Ketika dia mendengar tawaran keselamatan, dia menerima dengan sukacita, dia menerima dengan gembira. Tetapi tatkala ada pencobaan, tatkala ada penderitaan, lalu dia meninggalkan Tuhan. Atau seperti tanah dengan semak duri. Ketika dia menerima Injil keselamatan, dia bertumbuh di dalam Tuhan, dia bersukacita, tetapi kekhawatiran akan dunia ini telah membuat dia meninggalkan Tuhan.
Tapi tanah yang baik, orang-orang yang mau memperhitungkan harganya dan menerima konsekuensinya. Ketika dia menerima keselamatan yang diberikan dengan cuma-cuma itu, sekalipun ada penderitaan, sekalipun ada ujian, dia dapat mengatasinya sebab dia tahu harga yang dia harus bayar. Amin. Tanah hatinya telah bersih. Dia siap menerima penderitaan dan dia setelah membuang segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Demikianlah kita orang-orang percaya, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus, kita harus duduk dengan seksama mempertimbangkan harganya. Saya bisa bayar atau tidak? Dan kalau kita siap membayar, maka di situ kita akan menjadi pengikutnya yang sejati. Amin. Penderitaan boleh datang, kesukaran boleh datang, pencobaan boleh datang, godaan dunia boleh datang, tetapi kita sanggup mengatasinya sebab kita tahu dan kita telah siap membayar harga yang telah ditetapkan Tuhan bagi kita. Nah, saudara, mengapa hal ini penting? Kenapa Yesus memperingatkan bahwa untuk mengikut Dia kita harus melepaskan segala sesuatu? Sebab kita ini bisa saja mengikut Yesus atau mengaku mengikut Yesus, tetapi tidak dengan sungguh-sungguh. Amin, Bapak Ibu. Ada banyak orang yang mengatakan aku pengikut Yesus, tetapi tidak mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Ada orang yang mau mengikut Yesus tetapi dengan alasan yang keliru, alasan untuk kepentingan diri sendiri, bukan alasan untuk mentaati Yesus, bukan alasan untuk mengiring Yesus dan melakukan semua kehendak Yesus dalam hidupnya. Menarik sekali kita membaca ayat 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, seharusnya kalau orang diikuti banyak orang itu senang ya, tetapi tidak dengan Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus tidak mau memiliki pengikut yang tidak sungguh-sungguh. Yesus menyeleksi orang-orang yang mengikuti Dia. Makanya Dia menyebutkan harga yang harus dia bayar untuk mengikuti Yesus. Nah, berbeda dengan kita. Saudara, saya pendeta maunya jemaatnya banyak, yang kebaktian itu full. Ya kapan ya kita bisa satu bangku 5 orang lagi, kan begitu berpikirnya. Semua pelayan Tuhan menginginkan pengikutnya banyak. Kaum pria kemarin kesaksian sedih, kenapa kaum pria cuma kesebelasan, mana pria-pria yang lain, dan begitu. Coba kalau kaum pria full gedung gereja ini, pendetanya senang, pelayannya senang, semua senang. Lalu kalau nyanyi happy ya, happy ye, karena pengikutnya banyak. Dunia ini mengukur kesuksesan secara kuantitas, jumlah. Pokoknya kalau gereja jemaatnya banyak, kebaktian yang hadir itu banyak, itu sukses, itu berhasil, itu gereja yang diberkati oleh Tuhan. Bukankah seperti itu? Wah, kita kagum. Pendeta dengan puluhan ribu jemaat, 30.000 jemaat. Gerejanya besar. Orang mengukur dengan cara yang seperti itu, apa pendeta ini jemaatnya cuma kesebelasan. Kaum pria yang hadir sedikit. Itu manusia, tetapi tidak dengan Tuhan. Yesus tidak mengukur kesuksesan berdasarkan jumlah, angka, berapa banyak pengikutnya, tetapi seberapa sungguh-sungguh mereka mengikuti Yesus. Amin. Seberapa sungguh-sungguh mereka menjadi murid Yesus. Makanya ketika Tuhan diikuti begitu banyak orang, Dia memandang mereka. Ada harga yang harus kamu bayar. Kamu tidak bisa sembarangan mengikut aku, ada harga yang harus kalian bayar. Yesus tahu persis bahwa ada orang-orang yang mengikuti Dia karena kepentingannya sendiri, karena keegoisannya. Saya ikut Yesus bukan untuk taat, saya mau disembuhkan, saya mau diberkati, saya mau terima ini, saya mau terima itu. Yesus tahu hati setiap orang dan Yesus tidak mau menerima sembarangan pengikut. Dia menyeleksinya, saudara. Karena apa, saudara? Pengikut yang tidak sungguh-sungguh itu malah akan mempermalukan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Pengikut yang sungguh-sungguh justru akan merusak tujuan Tuhan. Yesus tahu bahwa Dia akan menderita.
bahwa dia akan dianiaya, bahwa dia akan ditangkap, bahwa dia akan dibunuh, disalibkan. Tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Dan kalau murid-murid tidak sungguh-sungguh mengikut dia, maka dia akan meninggalkan Yesus. Lari tunggang langgang. Seperti Petrus. Lari tunggang langgang. Padahal dia sudah begitu komitmen dengan sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Guru, mati sekalipun aku ikut engkau. Tapi apa kenyataannya? Pada saat penderitaan datang, saat aniaya datang, Petrus sempat meninggalkan Yesus. Bahkan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, saudara. Nah, apa artinya? Punya begitu banyak pengikut tetapi tidak komitmen, tidak sungguh-sungguh. Kalau hari tenang, semuanya hadir, bergembira. Pada waktu hari hujan, hari panas, tidak mau datang. Pada waktu ada kegembiraan, semuanya mau datang ikut bergembira. Tetapi ketika ada penderitaan, ada kesukaran, maka mereka meninggalkan. Tidak ada di situ. Karena apa? Tidak tahu harga yang harus dibayar dan tidak mau membayar harga. Makanya Yesus berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia dan menyatakan harga yang harus dibayar untuk mengikuti Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa dikatakan Kopassus itu satu bisa mengalahkan 10 atau sampai 20 orang? Karena beda kualitas. Saudara, yang ikut 10.000 tapi perang kalah sama 1.000 karena kualitas. Tapi mungkin sekalipun pengikutnya cuma 100, tapi kalau kualitasnya seperti Kopassus, bisa memenangkan musuh 1.000 bahkan lebih dari itu. Amin Bapak Ibu. Ada gereja yang tidak banyak pengikutnya, tetapi mereka komitmen, mereka sungguh-sungguh untuk pekerjaan Tuhan yang dia digembalakan di situ. Gereja itu luar biasa. Dia bisa melakukan banyak hal. Menjadi terang, menjadi berkat karena mereka komitmen. Sekalipun sedikit seperti 12 orang murid Yesus. Yang satu memang sudah berkhianat, tapi 11 orang murid Yesus sebelum Paulus dipilih. Mereka menjungkir balikkan dunia, saudara. 11 orang yang komitmen. Sedikit orang yang komitmen saja bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Apalagi, saudara, kita tidak 11 atau 12. Bahkan kalau saya bisa katakan kita ratusan. Kalau kita sungguh-sungguh mengikut dan mau membayar harga, pasti kita menjadi berkat dengan luar biasa. Amin. Ini yang menjadi penting. Saudara, salah kalau kita berpikir bahwa kita dapat diselamatkan, tetapi tidak harus mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Tidak harus membayar harga apapun juga. Yang penting aku percaya Yesus. Yang penting aku telah mengaku, menerima Yesus, selesai. Salah kalau kita berpikir bahwa kita bisa menerima Yesus sebagai juru selamat saya secara pribadi. Tetapi saya tidak mau hidup mengikuti Yesus. Saya tidak mau hidup bertuhankan Yesus. Itu pemikiran yang salah. Alkitab menyatakan tidak ada yang seperti itu. Tidak ada kita bisa menerima Yesus sebagai juru selamat tetapi menolak ketuhanannya. Kita tidak bisa mengikut Yesus tanpa membayar harga. Saudara, kalau kita mau menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat, kita harus menerima dia sebagai Tuhan, sebagai Tuhan atas hidup kita. Sebagai pemilik atas hidup kita, sebagai pemilik atas segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Saya mau mengingatkan bahwa keselamatan itu bukan semata-mata pekerjaan manusia, bahkan bukanlah usaha manusia. Keselamatan itu adalah pekerjaan Tuhan. Amin. Sepenuhnya adalah pekerjaan Tuhan. Tidak ada sedikit pun kredit poin yang kita berikan untuk keselamatan jiwa kita. Semua adalah kasih karunia Allah. Dialah yang memberikan kepada kita kehidupan rohani, mengaruniakan iman kepada kita, dan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menuntun kehidupan kita.
Jadi kalau kita sungguh-sungguh telah dilahirkan kembali oleh firman dan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya kita akan menjadi manusia yang berbeda. Bukan berbeda lebih kaya, berbeda lebih cantik, berbeda lebih sukses, tapi kita berbeda karena kita menjadi serupa dengan Yesus. Kita menjadi seperti Yesus. Coba kita lihat Filipi 1 ayat yang ke-6. Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Dia yang memulai keselamatan dalam kehidupan kita. Dia yang memulai segala sesuatu dalam relasi kita dengan Tuhan. Ingat bahwa dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mencari adalah inisiatif Tuhan. Penyelamatan adalah pekerjaan Tuhan. Dia yang memulai. Makanya kita kalau nyanyi, Tuhan yang panggil. Amin. Tuhan yang panggil. Yesus panggil orang berdosa. Tuhan memanggil saya. Kata Paulus, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang mencari Tuhan. Tetapi Tuhan mencari dan menyelamatkan kita. Saudara, kalau Sakeus tidak dipanggil oleh Tuhan, Sakeus turunlah sebab aku mau mampir ke rumahmu. Maka Sakeus tidak akan pernah menemukan Tuhan. Amin. Kalau Yesus tidak berinisiatif datang ke rumah Sakeus, tidak terjadi keselamatan dalam diri Sakeus dan rumah itu. Semua pekerjaan Tuhan. Jadi kehidupan baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita masing-masing, itu menghasilkan buah-buah kekudusan, buah-buah keserupaan dengan Yesus. Firman yang telah ditaburkan dalam hati kita, Yesus yang telah membangkitkan kehidupan rohani kita, maka kita akan dapat membuahkan kehidupan rohani, buah-buah roh dalam kehidupan kita. Jadi itu semua adalah pekerjaan Tuhan. Dan karena itu pekerjaan Tuhan, maka Tuhan menuntut kita untuk berbuah-buah dalam kehidupan kita. Amin. Untuk mengikuti Dia seperti yang dikehendakinya. Saudara, memang bahwa kita harus bertumbuh sebagai pengikut Kristus yang sejati. Tetapi jujur bahwa kita tidak akan pernah sempurna dalam hidup ini. Tetapi kita harus tahu bahwa kita ada di dalam jalan yang Tuhan tetapkan bagi kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Paulus saja berkata, bukan seolah-olah aku telah mencapainya, tetapi aku berlari-lari mengejar panggilan Tuhan itu, berlari-lari kepada tujuan itu. Saudara, jangan berpikir ada yang sudah sempurna. Amin. Sehingga tidak perlu lagi berdoa, tidak perlu lagi beribadah, tidak perlu lagi nasihat, tidak perlu lagi mendengarkan berita firman Tuhan. Aku sudah mencapai keselamatan itu, aku tidak perlu lagi persekutuan dan lain sebagainya. Tidak. Coba lihat Filipi 3 ayat 12. Filipi pasal 3 ayat 12. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Apakah Bapak Ibu melakukan seperti yang Paulus lakukan? Aku tidak menganggap bahwa aku telah memperolehnya, tetapi aku melupakan masa laluku yang jahat. Aku melupakan hal-hal buruk yang pernah kulakukan. Aku melupakan keyakinan-keyakinan lamaku. Dan sekarang aku berlari-lari ya untuk kepada tujuan keselamatan di dalam Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal itu, yang telah dinyatakan Allah kepadaku melalui anugerah kasih karunia yang besar itu. Nah, ini dibutuhkan keseriusan, harga yang harus kita bayar. Saudara, kalau kita tidak sungguh-sungguh
Tidak sungguh-sungguh memperhitungkan harga yang harus kita bayar. Kita tidak sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan, sama saja kita membohongi diri kita sendiri. Kita berpikir kita selamat, padahal tidak. Kita berpikir bahwa kita akan masuk surga, padahal kita tidak. Coba lihat kata Tuhan Yesus Matius 7 ayat 23. Orang-orang yang menganggap dirinya selamat, yang telah melayani, yang telah melakukan ini dan itu. Apa kata Tuhan Matius 7 ayat 23? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, tidak bisa kita menjadikan Yesus sebagai juru selamat tanpa kita mentuhankan Dia dalam kehidupan kita. Sebab bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Amin. Coba lihat kata Paulus dalam Titus 1 ayat yang ke-16. Titus 1 ayat yang ke-16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Bapak Ibu pernah melihat orang-orang Kristen yang seperti itu, mengaku Kristen, bergereja, tetapi tidak bisa mengampuni, tidak bisa menerima sesama orang Kristen yang lain. Berlaku jahat kepada sesama orang percaya. Orang-orang yang seperti itu menipu diri sendiri, berpikir bahwa dia aman, berpikir dia pasti masuk surga. Tetapi pada waktu penghakiman Tuhan berkata apa? Aku tidak kenal kamu. Enyahlah kamu sekalian, hei kamu pembuat kejahatan. Tidak bisa. Kita hanya sekedar menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Ya. Tetapi kita tidak mau membayar harga. Ketika kita nyanyi, mengikut Yesus, keputusanku. Diharapkan kita sudah mempertimbangkan harganya. Dan kita siap membayar. Supaya ketika pencobaan datang, ketika kesukaran datang, kita tetap setia mengikut Tuhan. Amin. Supaya ketika tawaran dunia ini menggiurkan kita. Hal-hal duniawi hendak menarik kita dari persekutuan dengan Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan. Sebab pada akhirnya hidup kita berbuah-buah lebat untuk hormat dan kemuliaan Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Sekali lagi, sangat mungkin kita mengikut Tuhan tetapi dengan tidak sungguh-sungguh. Makanya Yesus berbicara kepada orang-orang banyak yang mengikutinya. Ada harga yang harus kamu bayar. Yesus tidak mau menerima sembarang pengikut. Yesus tidak mau diikuti oleh orang-orang yang egois, oleh orang-orang yang hanya ingin mencari kepentingannya sendiri. Tapi Yesus mau orang-orang mengikuti Dia dan membayar harga yang telah ditetapkannya. Amin. Nah, yang berikutnya perhatikan bahwa untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh kita harus mulai memikir-mikir, mempertimbangkan, menghitung, mengerti harga apa yang harus kita bayar. Saudara, dari dua perumpamaan yang Yesus kemukakan tentang orang yang mendirikan menara dan seorang raja yang akan berperang, kita melihat ada satu kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa kalau kita mau mengikuti Dia, kita harus memperhitungkan biayanya. Ayat 33, Yesus mengemukakan harga yang harus dibayar oleh orang yang mengikuti Dia. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Selanjutnya ayat 34 dan 35, Yesus memberi perumpamaan tentang garam yang menjadi tawar. Ya.
Dan kemudian dia mengakhiri dengan perkataan yang sangat tegas, siapa mempunyai telinga, hendaklah mendengar apa yang dikatakannya. Artinya, apa yang dikatakannya itu sangat penting. Amin. Karena siapa saja yang mengikut dia tanpa mempertimbangkan harga yang harus dibayar, dia tidak bisa dengan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita melihat harga yang harus dibayar untuk mengikut Tuhan, perhatikan kata-kata penting dalam perumpamaan itu. Ya, duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Untuk seorang yang membangun menara. Kemudian untuk seorang raja yang mau berperang, duduk dahulu untuk mempertimbangkan. Membuat pertimbangan itu sesuatu yang serius. Amin. Amin. Membuat pertimbangan itu membutuhkan kecermatan, membutuhkan pikiran. Membuat pertimbangan itu bukan soal hanya perasaan, tapi soal pikiran. Soal mengerti betul apa yang menjadi kehendak Tuhan. Membuat pertimbangan itu berarti membeberkan fakta-fakta, data-data apa yang harus kita ketahui dan apa yang harus kita putuskan. Jadi dibutuhkan pemikiran yang sungguh-sungguh untuk kita menjadi pengikut Yesus. Mengikut Yesus bukan sekedar keputusan yang didasarkan emosi, saudara, tetapi mengenal firman Tuhan, mengenal kehendak Tuhan. Makanya pengajaran itu sangat penting, saudara. Kalau metode sekarang kan lain, saudara, bukan pengajaran, tetapi membangkitkan emosi. Ya, membuat KKR besar, saudara. Kemudian mengundang orang terkenal, mendengar kesaksian mereka, wah kita dibangkitkan semangatnya. Apalagi kesaksiannya dulu saya miskin, tetapi sekarang saya kaya, wah begitu. Artis-artis diundang, saudara. Kalau ngundang artis, pesawatnya harus kelas bisnis, ya. Hotelnya harus hotel bintang 4 mungkin, bintang 5 paling tidak yang paling bagus di kota itu. Mobil penjemputnya harus Alphard mungkin, harus apa. Tapi pendetanya ala kadarnya. Datang nggak disambut, nggak diajak ngomong. Ironi sekali. Ya, wah, ini membangkitkan emosi. Wah, kalau lihat kesaksian orang kan emosi bersemangat. Wih, luar biasa, kagum. Kemudian mereka punya pelayan-pelayan, mengundang pengkhotbah yang karismatik, saudara. Wih, apalagi pengkhotbah yang menawarkan jalan keluar dari setiap persoalan. Ya, istri saya pernah kebaktian, tahun ini semua hutangmu akan lunas. Wih, istri saya senang. Sampai tahun depan belum lunas-lunas. Minggu depan bawa surat hutang saudara. Saya berdoa, tahun ini akan lunas. Bahkan saya masih punya hutang yang belum saya sentuh sama sekali. Orang semangat, lalu ada altar call, berpikir, waduh aku akan diberkati, didoakan saudara. Tapi setelah pulang, ada penderitaan, ada pergumulan, mati imannya. Ada kekhawatiran akan dunia ini, mati imannya. Saudara, saya nggak membela cara saya berkhotbah, tidak. Tapi Tuhan berkata harus duduk mempertimbangkan. Amin. Saya nggak membela metode saya dalam melayani Tuhan. Tapi kita harus benar-benar berpikir dengan cermat tentang pengiringan kita kepada Tuhan. Bukan sekedar didorong oleh emosi semata-mata. Tetapi dengan kebenaran firman Allah yang telah dinyatakan kepada kita. Kita harus hati-hati, saudara. Harus mempertimbangkan biaya yang harus kita bayar untuk mengikut Yesus. Ya. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya.
Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan? Kadang kita didorong bukan karena pertimbangan-pertimbangan, tetapi didorong karena emosi. Semangat berapi-api karena emosinya dibangkitkan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Setelah ngerti, ternyata ya susah ya. Gak wis, aku gak melok. Itu menjadi bahaya. Kalau sudah ada kelas-kelas pelajaran yang sifatnya serius, khusus itu, yang hadir sedikit sekali. Sudah lama ini tim misi nggak buat acara itu. Karena pertimbangan-pertimbangan itu ditinggalkan. Kita hanya membutuhkan dorongan sesaat dari emosi. Itu bukan kehendak Tuhan. Nah, sekali lagi ada hal yang harus kita pertimbangkan. Ada harga yang harus kita bayar dalam mengikuti Yesus. Apa itu yang pertama? Harus membenci keluarga dan diri kita sendiri. Waduh. Syok nggak dengar ini Bapak Ibu? Lihat kata Tuhan Yesus. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kayaknya Yesus itu tidak mau punya banyak pengikut ya. Siapa orang yang berhak untuk meminta kita membenci saudara kita, keluarga kita, bahkan membenci diri kita sendiri? Kalau dia bukan Tuhan, tidak ada seorang pun dapat melakukannya. Amin. Bapak Ibu nggak mau ngikut saya dengan meninggalkan keluarga. Kecuali saya pemimpin sekte yang karismatik, mungkin ada orang yang melakukannya. Hanya Tuhan yang bisa melakukan ini. Mungkin kita protes, nah Alkitab tidak mengajar itu. Kata Alkitab, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Siapa yang tidak merawat keluarganya, dia lebih buruk dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bukankah tidak ada seorang pun yang membenci dirinya sendiri? Tentu saja tidak. Yesus tidak bermaksud seperti itu. Yesus mengatakan semuanya ini untuk menunjukkan bahwa harga yang harus dibayar untuk mengikutinya sangat besar. Ini semacam shock terapi. Supaya apa? Supaya mereka yang mengikuti dia berhenti dan berpikir, oh, begitu rupanya. Apakah saya akan terus mengikuti dia? Lalu apa maksudnya? Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu bisa membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di situ lebih jelas, lebih mudah dipahami. Barang siapa mengasihi bapaknya, mengasihi ibunya, mengasihi istrinya, mengasihi anak-anaknya, mengasihi saudara laki-lakinya atau perempuan, bahkan mengasihi nyawanya sendiri lebih daripada mengasihi aku, dia tidak layak mengikut aku. Amin Bapak Ibu. Saya sarankan kalau ada berkat beli terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari juga. Jadi maksudnya seperti itu. Bahwa kasih kita kepada Kristus harus lebih besar daripada kasih kita kepada keluarga kita. Bahkan kasih kita kepada Kristus harus lebih besar pada kasih kita kepada diri kita sendiri. Sehingga kalau dibandingkan saudara antara kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada keluarga kita, kepada diri sendiri, maka kelihatannya seperti kita ini membenci keluarga kita. Kelihatannya kita seperti membenci keluarga kita. Contoh kalau Tuhan yang
kita ikuti, meminta kita mengikuti Dia, sementara keluarga membutuhkan kita. Maka kalau kita tidak berjalan bersama Yesus dan kita tetap tinggal dengan keluarga, kita tidak layak mengikuti Dia. Kalau kita mengasihi Yesus lebih dari keluarga kita, maka kita akan meninggalkan keluarga. Sekalipun mungkin dengan berat hati, untuk mengikuti Tuhan yang memerintahkan kita untuk berjalan, itu harga yang harus kita bayar. Bukan kita membenci keluarga kita, tidak. Tetapi karena jika dibandingkan antara kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada keluarga, maka sepertinya kita membenci keluarga kita. Contoh, kalau Tuhan meminta kita mengikuti kita dan kita tahu bahwa di tengah jalan akan ada pergumulan, akan ada aniaya, lalu kita berpikir, maaf Tuhan, saya tidak mau mati, maka kita tidak layak mengikut Tuhan. Jadi dibandingkan dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi diri kita, tampaknya kita membenci nyawa kita sendiri. Jadi ketika Tuhan berkata, mari ikut aku, kita tahu di situ ada aniaya, di situ ada bahaya, di situ ada bahaya kematian. Saya tetap mengikut Yesus karena saya mengasihi Yesus, seolah-olah saya membenci nyawa saya sendiri. Bapak Ibu siap meninggalkan segala sesuatu untuk Yesus? Nah, berat ya. Saya kalau ada tugas pelayanan, saya tinggalkan keluarga. Apakah saya membenci mereka? Tidak. Tapi sekalipun ke dia, ayolah Pak, jangan pergi Pak. Hari ulang tahunku ini Pak. Ayolah Pak, masa ulang tahunku Papa tidak di rumah. Tuhan memanggilku untuk ke sana. Lalu gimana Pak? Ya sini kamu ulang tahun dewe, Papa tak pergi ke Tuhan. Papa benci sama aku. Enggak benci. Ini harga yang harus kita bayar. Saya mau menunjukkan ada kalanya itu konflik ya. Kadang keluarga ini saudara ya, keluarga itu bisa saja menghalangi kita untuk setia dalam mengasihi Tuhan. Terjadi pergumulan. Anggap saja contoh saudara, saya pernah saksikan dulu pada waktu saya menerima panggilan Tuhan. Saya begitu ingin melayani Tuhan, saya memutuskan untuk ke Jember sekolah teologi. Apa kata bapak saya? Enggak usah. Kamu kuliah. Jadi pendeta mau makan batu. Waduh. Ada pergumulan saudara. Kadang keluarga menekan kita untuk tidak mengikuti kehendak Tuhan. Di saat itu ada dua pilihan. Kita mengikuti kehendak orang tua atau mengikuti kehendak Tuhan. Bukan pergumulan yang mudah. Dalam situasi yang seperti itu, kalau saya menuruti orang tua saya untuk menolak panggilan Tuhan, maka dalam waktu yang bersamaan saya tidak mengasihi orang tua saya, keluarga saya, dan saya juga tidak mengasihi Tuhan. Karena kalau saya mengikuti tuntutan orang tua saya, tidak usah melayani Tuhan, mau makan batu kamu. Kalau saya mengatakan, ya aku kuliah saja, saya akan menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus tidak lebih penting dari mereka. Bahwa Yesus tidak layak untuk diikuti dengan sungguh-sungguh. Dan saya membuat mereka tidak berpikir untuk mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan kalau saya memilih mengikuti mereka, saya tidak mengasihi Tuhan. Karena saya lebih taat kepada manusia yang tidak mati untuk memikul dosa-dosa saya daripada taat kepada Yesus, firman yang menjelma menjadi manusia dan yang telah mati memikul dosa-dosa saya di atas kayu salib.
Ini bukan pergumulan yang mudah. Saya berpikir bagaimana ini? Kalau saya berkata ya kepada orang tua saya tidak bisa menunjukkan bahwa Yesus patut diikuti di atas segala-galanya. Kalau saya mengatakan iya kepada mereka, ternyata saya tidak lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi manusia. Tuhan yang telah menyerahkan nyawanya bagi saya. Saudara, kita harus memikirkan harga yang harus kita bayar. Kita harus mentaati orang tua karena itu hukum yang kelima. Maaf, hukum yang keempat. Yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu. Hei anak-anak, hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu di bumi. Tetapi tatkala orang tua memotong kita dari persekutuan kita dengan Tuhan, kita pilih siapa? Kalau panggilan Tuhan membuat kita harus benar-benar meninggalkan orang tua kita, kita mau pilih siapa? Apalagi soal hubungan suami istri. Kadang ada istri-istri yang bersuamikan orang yang tidak beriman, kamu tidak boleh ke gereja. Apa yang ibu-ibu lakukan? Kalau ibu-ibu mengikuti tekanannya, iya aku tidak ke gereja. Ibu-ibu tidak mengasihi suami, tidak bisa menunjukkan bahwa Yesus lebih penting dari semua hal yang ada di dunia ini. Dan kalau ibu-ibu mengatakan, ya aku tidak ke gereja, Yesus yang telah mati bagi ibu tidak penting dibandingkan dengan manusia yang tidak pernah mati untuk memikul dosa-dosa kita. Makanya ayat 26 mengatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki dan perempuan, dan bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kita membaca firman Tuhan, ikutlah aku maka aku akan memberikan seluruh keinginan hatimu. Tetapi ada kalanya kita bergumul dengan keinginan daging kita. Kita pilih siapa, saudara? Ini harga yang harus kita bayar. Kalau kita mengasihi keluarga kita, bahkan diri kita sendiri, lebih daripada mengasihi Yesus, maka kita tidak layak mengikuti Yesus. Makanya saudara cari pasangan yang seimbang, pasangan yang seiman. Anak-anak muda jangan bermain-main dengan pasangan hidup. Salah memilih pasangan, tidak boleh ke gereja, tidak boleh pelayanan, tidak boleh sungguh-sungguh. Pilih mana? Nah berikutnya apa? Kita harus memikul salib kita, saudara. Ya, memikul salib kita. Ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Salib itu adalah tempat kematian. Kematian yang panjang dan melelahkan. Bayangkan kenapa tidak panjang, saudara. Bayangkan digantung mulai pagi sampai sore, itu betapa menyakitkan itu. Salib berbicara mengenai penderitaan dan kematian. Apakah kita rela menderita untuk mengikut Yesus? Apakah kita rela mati untuk mengikut Yesus? Sebagaimana Yesus dicaci maki, dianiaya, dibunuh. Apakah kita rela menerima caci maki, menerima aniaya, bahkan dibunuh dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang membuat orang membenci kita ataupun menganiaya kita. Tetapi jika itu terjadi, saudara, apakah kita akan menerima salib itu dengan sukacita? Itu pertanyaan yang sangat-sangat penting. Ini proses, saudara, yang harus kita alami dalam hidup. Jika kita gagal tidak mau memikul salib, ya kebaktian, ada sedikit tidak senang dengan orang lain, tidak usah gereja-gerejaan.
diejek sudah enggak mau. Apalagi dipersekusi sudah enggak mau ibadah lagi. Saudara, lihat proses Yesus di kayu salib itu sangat mengerikan. Demikianlah kalau kita mau mengikut Yesus, pikul salib, bayar harga. Amin. Saudara siap mati untuk ikut Tuhan? Kita ikut Tuhan tidak cari mati, tapi kita harus pikul salib. Ya. Kemudian yang berikutnya, menyerahkan semua kepemilikan kita. Itu ayat yang ke-33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Apakah kita harus menjadi miskin untuk mengikut Tuhan? Tidak demikian. Tidak demikian. Tuhan mau mengatakan, kamu tidak dapat mengabdi sekaligus kepada Tuhan dan kepada Mamon. Kita tidak bisa berpikir, aku akan mengikut Yesus di saat yang bersamaan aku akan melayani dunia ini. Tidak bisa. Dia adalah Tuhan dari seluruh kehidupan kita. Kita tidak bisa mendua hati. Karena kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita harus menyerahkan semuanya kepada Yesus. Apapun yang Dia inginkan dari hidup kita, kita harus siap menyerahkannya kepada Yesus. Apa saja, saudara. Yesus itu bukan Tuhan dari persepuluhan kita. Tidak, Dia Tuhan dari semua yang kita miliki. Udah ada amin. Amin. Jangan pikir 10% milik Tuhan aku kembalikan. Tidak, Tuhan memiliki semua yang kita miliki. 100% kita milik Tuhan. Kalau saudara diminta semuanya oleh Tuhan, saudara kasih? 10% aja nggak bisa kasih, apalagi 100%. Tuhan bukan Tuhan dari sebagian waktu kita, Dia Tuhan dari seluruh waktu kita. Tuhan bukan hanya Tuhan dari sebagian tenaga kita, tapi Dia memiliki seluruh diri kita. Kalau Tuhan mau kita menyerahkan semuanya, maka semuanya adalah milik Tuhan. Kita tidak bisa menyerahkan sebagian hidup kita untuk dunia, sebagian hidup kita untuk Tuhan. Tidak bisa. Karena kita tidak bisa mengabdi kepada Mamon dan kepada Allah secara sekaligus. Saudara mungkin ini berat sekali, ini berat sekali. Kalau Bapak Ibu sudah berpikir ini berat sekali, pikirkan harga yang harus dibayar kalau kita tidak mengikut Yesus. Saudara, kalau kita tidak mengikut Yesus, kita itu seperti garam yang menjadi tawar, ya. Saya baca ayat yang ke-30, ayat yang ke-35, 34, 35. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Garam itu baik, saudara. Tetapi kalau garam telah menjadi tawar, tidak ada gunanya untuk apapun juga. Akan dibuang dan diinjak orang. Kalau Bapak Ibu mengikut Yesus tetapi ada akhirnya tidak mau bayar harga, kita tidak ada gunanya bagi Tuhan. Selain dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Melepaskan segala sesuatu tidak berarti bahwa kita harus hidup miskin. Tapi melepaskan segala sesuatu berarti kita harus sepenuhnya melayani Tuhan. Amin. Kita tidak bisa dalam waktu bersamaan mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Mungkin Bapak Ibu berpikir, aduh berat. Tapi kalau berpikir berat, pikirkan. Kalau Bapak Ibu tidak melakukannya, kita tidak berguna bagi Tuhan.
Kita akan dicampakkan. Kita akan tinggal di tempat di mana ada ratap dan kertak gigi. Yang terakhir Bapak Ibu, kalau mau mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, Dia harus menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin ada yang ketawa, tak pikir wis meh mari kok ono sing terakhir ya. Dia Tuhan atas waktumu, Saudara. Masih jam 5:15 menit. Masih pagi. Jamnya kan jam 5:15 menit. Yesus jelas memiliki otoritas atas kehidupan kita. Tadi sudah saya singgung, siapa yang berani bilang, barang siapa tidak meninggalkan, barang siapa tidak membenci keluarganya dan diri sendiri enggak layak ikut aku. Siapa yang bisa bilang, barang siapa tidak memikul salibnya, tidak layak ikut aku. Siapa yang bisa bilang, barang siapa yang tidak meninggalkan semuanya, tidak layak mengikut aku. Kecuali Dia adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dan kalau Dia adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, bagi Bapak Ibu Saudara, tidak ada pilihan selain kita mengasihi Dia lebih dari segala-galanya. Kalau Dia adalah Tuhan, tidak ada pilihan lain selain kita menjadikan Dia yang terutama dalam hidup ini. Sebab kalau Dia bukan yang menjadi yang terutama dalam hidup ini, kalau kita lebih mengasihi keluarga kita, mengasihi harta benda kita, kalau kita lebih mengasihi dunia lebih dari mengasihi Tuhan, maka kita seperti garam yang menjadi tawar, yang tidak ada gunanya, yang dibuang dan diinjak orang. Kita akan menjadi tidak berguna bagi Tuhan dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Amin. Mari kita memperhitungkan biayanya. Dan mari kita memilih, siap membayar harga, karena kemuliaan yang dijanjikannya sangat besar bagi kita. Sama-sama kita berdiri.